Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti mata kuliah pada hari ini. Kami dari kelompok 4 akan membawakan pembahasan yang berjudul Strategi Pembelajaran Tarkib, Nahwu, dan Shorof pada tingkat dasar. Anggota kelompok kami diantaranya yaitu Alfi Umami, Maya Madinah, Mutmainnah, dan Winda Zuraidah. Yang pertama yaitu pengertian Nahwu dan Shorof. 1. Pengertian ilmu Nahwu. Secara etimologis, ilmu Nahwu berasal dari kata naha yanhu nahwan yang memiliki arti jihad atau arah, jalan atau torik, contoh atau mislu, ukuran atau miqdar, dan tujuan atau qasdu. Ilmu Nahwu adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Sehingga Nahwu itu merupakan kaidah-kaidah bahasa Arab untuk mengetahui bentuk kata dan keadaan-keadaannya ketika masih satu kata atau mufrad atau ketika sudah tersusun atau murakkab. Satu kata dalam bahasa Arab disebut al-kalimah atau kalimat, yaitu satu lafaz yang menunjukkan satu arti. Kalimat atau susunan kata dalam bahasa Arab disebut murakkab. Jika kalimat atau susunan kata tersebut telah sempurna atau dalam kaidah nahwunya telah memberi pengertian, maka kalimat sempurna itu disebut kalam atau jumlah. Selanjutnya, pengertian ilmu shorof. Shorof menurut etimologi adalah mengubah, sedangkan menurut istilah adalah mengubah bentuk asal kepada bentuk-bentuk lain untuk mencapai arti yang dikehendaki yang hanya bisa tercapai dengan adanya perubahan. Contohnya, qoro'ah, ia telah membaca, yaqro'u, ia sedang membaca, qira'atun, bacaan. Ketiga kata ini berawal dari satu kata yang kemudian berubah menjadi kata baru dengan huruf asli yang masih tetap. Dan karena sudah berubah menjadi kata baru, karena kemasukan tambahan huruf tadi, maka artinya pun menjadi berbeda. Kemudian, B. Tujuan pembelajaran Nahwu dan Shorof. 1. Tujuan pembelajaran Nahwu. Yang pertama, al-had, yaitu untuk bisa mempelajari keadaan atau kondisi akhir kalimat bahasa Arab, baik berupa mu'rab maupun mabni. Dengan begitu, akan tahu di mana tempat berhenti ataupun tempat yang diperbolehkan untuk mengambil nafas saat membaca Al-Quran. Yang kedua, maudhu, yaitu untuk mengetahui batasan berupa mempelajari keadaan-keadaannya, sehingga lebih mudah memahami makna di dalamnya. Karena setiap bahasa Arab, jika salah sedikit saja dalam pengucapan, akan memberikan makna yang berbeda, bahkan bisa melenceng jauh. Yang ketiga, samroh, yaitu akan terbebas dari kesalahan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Lebih tepatnya, meminimalisir kesalahan, karena hakikat dari manusia itu sendiri. Yang keempat, fadol, lebih unggul dari berbagai ilmu, karena tanpa ilmu Nahwu, kita tidak dapat mempelajari ilmu lainnya. Dalam hal ini mempelajari ilmu-ilmu bahasa Arab. Yang kelima, nisbat, berbeda satu dengan yang lain karena mempunyai perbedaan yang mutlak. Tabayun umum, khusus min itlaq, karena mempunyai batasan-batasan tersendiri dalam pembahasannya. Yang keenam, menyelamatkan dari kewajiban. Hukum belajar ilmu Nahwu adalah fardu kifayah atas setiap kampung, dan fardu atas orang yang membaca atau mempelajari ilmu tafsir atau Quran dan hadis. Ketika sudah ada yang menguasai ilmu Nahwu dalam satu wilayah secara matang, maka gugurlah kewajiban orang lain. Selanjutnya,
Yang terakhir adalah memposisikan diri. Setelah mengetahui mabadi dari ilmu nahwu tersebut, Anda bisa memposisikan diri dalam memandang dan mempelajari ilmu tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Winda Zuraidah. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran nahwu, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran shorof. Adapun tujuan mempelajari ilmu shorof adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk dasar suatu kata dengan segala perubahan-perubahannya. Misalnya dari bentuk fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan makna dari perubahan-perubahan bentuk dasar kata. Misal dari kata ghafara dari bentuk sulasi diubah menjadi beberapa bentuk seperti ighfir dan istighfar. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perubahan fungsi suatu kata. Misalnya yang semula bentuknya kata kerja lazim berubah menjadi muta'addi. Yang contohnya pada kata jalasa yang berarti duduk diubah menjadi ijlis yang artinya mendudukkan. Tujuan yang keempat yaitu untuk membantu seseorang dalam rangka melacak makna atau arti suatu kata dalam kamus. Yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk membantu penerjemahan agar menemukan makna atau arti dengan tepat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang strategi pembelajaran nahwu dan shorof tingkat madrasah ibtidaiyah. Yang pertama, strategi pembelajaran nahwu. Ada dua model pembelajaran nahwu, yaitu yang pertama model kiasi atau deduktif. Model kiasi atau deduktif yaitu dengan menyajikan kaidah kemudian memberikan contoh. Adapun strategi yang sesuai dengan model pembelajaran ini adalah yang pertama, guru memulai pelajaran dengan menggunakan tema tertentu. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan kaidah-kaidahnya. Yang ketiga, siswa memahami dan menghafal kaidah-kaidah nahwu tersebut. Dan yang keempat, guru memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan kaidah yang sedang dipelajari tadi. Yang kelima, guru memberikan kesimpulan. Dan yang keenam, siswa diminta mengerjakan soal latihan. Model yang kedua yaitu model istiqrai atau induktif. Model yang kedua ini yaitu model pengajaran dimulai dengan memberikan contoh-contoh kemudian disimpulkan menjadi kaidah nahwu. Adapun strategi yang sesuai dengan model ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru memulai pelajaran dengan menentukan tema tertentu. Yang kedua, guru memberikan contoh-contoh sesuai tema tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa secara bergantian diminta membaca contoh-contoh yang telah ditampilkan guru. Kemudian, guru menjelaskan kaidah-kaidah yang terdapat dalam contoh. Yang kelima, guru bersama siswa membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, siswa diminta mengerjakan latihan. Kedua model pembelajaran nahwu yang telah dijelaskan di atas mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dan tentu strategi pembelajarannya pun berbeda. Dalam kitab nahwu yang sudah familiar digunakan di kalangan pesantren, ada beberapa kitab yang sesuai dengan model pembelajaran nahwu yang di atas tadi. Misalkan kitab Jurumiyah sesuai dengan model pembelajaran kiasi dan kitab nahwu wadih sesuai dengan model pembelajaran istiqrai. Namun di kalangan pesantren model ini lebih dekat dikenal dengan model qawaid wa tarjamah dan model mubasyirah. Demikian, selanjutnya yang kedua dijelaskan oleh Mutmainnah. Yang kedua, strategi pembelajaran shorof. Ada dua metode pada strategi pembelajaran ilmu shorof ini, yakni yang pertama, metode tasrif istilahi.
Metode ini memperkenalkan perubahan bentuk kata dari kata dasar kepada beberapa contoh yang berbeda-beda. Adapun langkah turunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan metode hafalan. Yang kedua, konsep tentang wazan. Dan yang ketiga adalah dengan latihan. Pada metode kedua, yakni metode tasrif lughawi, metode ini mengajarkan bagaimana mengisnadkan bentuk tasrif fi'il kepada domir, baik itu mutakallim, mukhatab, ataupun yang ghaib. Jadi, untuk kesimpulan materi hari ini ialah ilmu nahwu adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab yang digunakan untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Sharaf menurut etimologi adalah mengubah, sedang menurut istilah adalah mengubah bentuk asal kepada bentuk-bentuk lain untuk mencapai arti yang dikehendaki, yang hanya bisa tercapai dengan adanya perubahan. Tujuan pembelajaran ilmu sharaf secara ringkasnya ialah al-had, maudu, samrah, fadl, nisbat, menyelamatkan dari kewajiban, dan memposisikan diri. Adapun tujuan mempelajari ilmu sharaf sebagai tolak ukur dalam mempelajarinya adalah untuk yang pertama, untuk mengetahui bentuk dasar suatu kata dengan segala perubahan-perubahannya. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan-perubahan makna dari perubahan-perubahan bentuk dasar kata. Yang ketiga, untuk mengetahui perubahan fungsi suatu kata. Yang keempat, untuk membantu seseorang dalam rangka melacak makna atau arti suatu kata dalam kamus. Yang kelima, untuk membantu penerjemahan atau menemukan makna atau arti dengan tepat. Strategi pembelajaran ilmu nahwu pada tingkat madrasah ibtidaiyah terdapat dua metode, yakni metode yang pertama, metode kiasi atau deduktif, yang kedua, metode istiqroi atau induktif. Pada strategi pembelajaran sharaf pada tingkat madrasah ibtidaiyah ini terdapat dua metode. Yang pertama, metode tasrif istilahi, dan yang kedua adalah metode tasrif lughawi. Itu saja materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.